Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Riri, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adrian Wicaksono dengan 3 digit NIM terakhir 063 dari kelas Sistem Informasi 2023B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai analisis kepuasan sistem informasi pemesanan ojek online pada aplikasi Gojek di Universitas Negeri Surabaya menggunakan metode EUCS. Baik, di sini pada bagian pendahuluan ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga ada tujuan penelitian, keempat ada manfaat penelitian, dan yang kelima ada batasan istilah. Baik, yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada sistem informasi dan layanan ojek online. Baik, kita bahas dulu apa itu sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah sebuah rangkaian proses, perangkat lunak, hardware, data, dan infrastruktur yang bekerja secara bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengolah informasi agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna dalam suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi di era saat ini, sistem informasi juga semakin berkembang. Seperti salah satunya ialah perkembangan pada akses transportasi ojek yang semula dilakukan dengan mendatangi pusat transportasi secara langsung, kini dapat dilakukan melalui smartphone berbasis online. Layanan ojek online itu sendiri memberikan kemudahan kepada masyarakat atau mahasiswa dalam menjangkau akses transportasi yang memiliki sifat fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Yang kedua ada aplikasi Gojek, merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan berbasis aplikasi untuk layanan transportasi, pengiriman barang, pembayaran, layanan keuangan, dan berbagai layanan lainnya. Next. Yang ketiga ada kelemahan dan keluhan aplikasi Gojek. Cenderung memberikan penilaian kurang memuaskan seperti loading lambat, terkadang keluar sendiri dari aplikasi. Kesalahan itu saat memesan ojek online. Kesalahan saat melakukan pembayaran, lokasi atau maps tidak terdeteksi. Lebih susah mendapatkan driver apabila di daerah tertentu dan pengguna yang makin berat setelah update. Yang keempat ada kepuasan pengguna. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas dan rasa senang seorang dalam menggunakan suatu layanan. Yang kelima ada metode EUCS. Dalam metode EUCS ini lebih menekankan kepuasan pengguna akhir berdasarkan pengalaman atau perspektif pengguna terhadap aspek teknologi atau layanan dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana hasil pengukuran kepuasan pengguna sistem informasi pemesanan ojek online pada aplikasi Gojek di Universitas Negeri Surabaya menggunakan metode EUCS. Dan tujuan penelitian ini sebagai untuk mengetahui hasil pengukuran kepuasan pengguna sistem informasi pemesanan ojek online pada aplikasi Gojek di Universitas Negeri Surabaya menggunakan metode EUCS. Ada 2 manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis dapat menambah keilmuan kita serta dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan. Sedangkan secara praktis dibagi menjadi 2, yaitu bagi peneliti dan bagi universitas. Bagi peneliti dapat mengetahui hasil pengukuran kepuasan pengguna aplikasi Gojek dalam pemesanan ojek online. Sedangkan bagi universitas dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan, menjadi bacaan di perpustakaan universitas, serta dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain. Di sini ada beberapa batasan istilah, yaitu variabel, objek, subjek, dan responden. Baik, kita akan bahas satu persatu. Variabel. Penelitian dijalankan terbatas pada variabel isi atau konten, ketepatan atau akurasi, bentuk atau format, kemudahan penggunaan atau ease of use, dan ketepatan waktu atau timelines. Yang kedua ada objek.
Objek yang diteliti yaitu pemesanan ojek online pada aplikasi Gojek. Yang ketiga ada subjek, yaitu diteliti para pengguna aplikasi Gojek yang pernah melakukan pemesanan ojek online setidaknya 1 kali. Yang keempat ada responden. Responden yang terlibat merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya ada bagian kedua, ada kajian pustaka. Terdapat penelitian terdahulu dan alasan teori. Di bagian alasan teori ada 9 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada Gojek, yang kedua ada layanan ojek online, yang ketiga ada metode pengukuran kepuasan pengguna, yang keempat populasi, yang kelima sampel, yang keenam skala pengukuran, yang ketujuh pengujian validitas dan reliabilitas, yang kedelapan ada pengolahan data, dan yang kesembilan ada kerangka pemikiran. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti yang pertama, analisis kepuasan pengguna aplikasi driver ojek online menggunakan metode EUCS. Dengan hasil, semua variabel memberi pengaruh kecuali akurasi dan timelines. Yang kedua ada pemanfaatan metode EUCS pada aplikasi pencarian jasa pembantu rumah tangga berbasis website. Dengan hasil, semua variabel termasuk dalam kategori puas. Yang ketiga ada pengukuran kepuasan pengguna Grab di Palembang menggunakan metode EUCS. Dengan hasil, semua variabel memberikan pengaruh. Yang keempat ada analisis kepuasan pengguna terhadap layanan GoFood menggunakan metode EUCS. Dengan hasil, semua variabel memberikan pengaruh kecuali akurasi. Yang kelima ada analisis kepuasan driver terhadap aplikasi Maxim menggunakan metode EUCS. Dengan hasil, semua variabel memberikan pengaruh kecuali timelines. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Yang kedua ada layanan ojek online. Ojek merupakan transportasi kendaraan motor roda 2 yang sangat efektif. Dengan memesan melalui aplikasi akan memungkinkan para pengguna untuk dapat memesan ojek secara online. Yang ketiga ada metode pengukuran kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat perasaan seseorang pengguna sebagai hasil perbandingan antara harapan pengguna tersebut akan sebuah produk dengan hasil nyata yang diperoleh dari produk tersebut. Baik, di sini ada beberapa metode pengukuran kepuasan pengguna, diantaranya adalah metode EUCS, metode PHS, metode Cervical, metode CSI, dan metode IPA. Tetapi di dalam penelitian ini saya menggunakan metode EUCS. Karena apa? Karena dalam metode EUCS ini lebih menekankan kepuasan pengguna akhir berdasarkan pengalaman atau perspektif pengguna terhadap aspek teknologi atau layanan dibandingkan dengan yang lainnya. Landasan teori selanjutnya ada populasi. Dalam penelitian ini, populasi digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu yang hendak diteliti. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dijumpai, serta dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis suatu permasalahan yang terarah dan fokus. Yang keenam ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah kesepakatan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur agar bisa digunakan dalam pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Yang ketujuh ada pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur keabsahan atau validitas suatu kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Yang kedelapan ada pengolahan data. Pengolahan data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara
sistematis, dan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Yang kesembilan ada kerangka pemikiran. Berikut adalah gambar dari kerangka pemikiran. Ada 5 variabel. Yang pertama ada konten, akurasi, format, ease of use, timeline terhadap kepuasan pengguna. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian. Ada 4. Yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua ada pendekatan penelitian, yang ketiga ada sumber data dan data penelitian, yang keempat ada teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yaitu penelitian jenis data kuantitatif, di mana lebih menekankan atau berfokus pada data numerik atau angka. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Di sini ada pendekatan kuantitatif, survei, dan kuesioner. Yang ketiga adalah sumber data dan data penelitian. Ada data primer, data sekunder, populasi, dan sampel. Dan yang keempat ada teknik pengumpulan data. Data angket melalui kuesioner, kuesioner tertutup, pengujian instrumen, dan skala Likert 4 tingkat. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data sebagai berikut. Yang pertama ada uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Kedua ada analisis regresi linear berganda, ada uji hipotesis, uji F atau simultan, uji T atau parsial, dan uji koefisien determinasi. Baik, cukup sekian paparan presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.